Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian hapus dan edit pada username, user. Nah, pertama kita sediakan dulu tombol untuk menampung tombol hapus sama edit. Nah, kita masuk ke dalam user index. Pada bagian ini, TD bagian aksi, kita enter. Ini kita kodikan seperti ini. Jadi ini ada link yang menuju hapus. Jadi ini nanti admin, kemudian user delete data, terus nanti ini user edit username. Kalau kita cek hasilnya, bentar, ID. Ini berarti ID user, terus ini ID user, ini AA. Ya, tadi saya copy paste dari codingan yang pernah saya buat. Ini kita coba. Nah, seperti ini. Jadi pastikan udah bener belum. Jadi kalau ini arahkan dan arahkan usul ke sini, kalau udah ada alamat website di pojok kiri bawah, jadi ada admin user delete data slash 3, 3 itu ID-nya, ini 1, ini 6, berarti udah bener. Samanya yang sampingnya, itu ada editnya. Oke, sekarang kalau kita klik, otomatis ini error ya, karena kita belum bikin functionnya. Nah, setelah itu kita langsung aja bikin functionnya pada bagian user. Ini kita bikin function, langsung copy aja kalau ingin tepat. Ini public function delete data, output di sini, enter. Terus untuk ini ya, untuk datanya ini kita tak kasih namanya ID. Jadi ID di sini dia ngambil dari ini pojok URL-nya bagian sini, 3 ini. Ini ID-nya. Sebagai where yang mana akan dihapus. Kita kasih apa namanya, where, kemudian array, kemudian field yang dihapus itu berdasarkan apa? Tadi kan user. Ini ID user di sini. Jadi ini ID user. Nah, dia diisi sesuai dengan ID yang di sini, yang ditampilkan pada URL-nya ini, yang dipilih, yang ini, ini. Berarti ini kita kasih namanya ID, ID. Terus untuk perintah hapusnya seperti ini, this, db, kemudian delete. Kemudian ini nama tabelnya adalah user, kemudian where, seperti ini. Kemudian kita copy aja dari sini notifikasinya. Jadi berhasil menghapus user. Nah, seperti ini. Langsung kita coba. Ini berhasil tadi. Kita coba yang lain. Kita hapus. Oke, berhasil. Coba lagi ini. Berhasil. Ini berhasil. Ya, di sini nggak ada ya. Oke, lanjut. Kita akan bahas soal edit. Ini edit. Harusnya ini labelnya ini ya. Dan pakai search ya. Makanya ini edit. Nah, ini edit. Nah, kayak ini edit. Oke. Nah, sekarang untuk editnya kita akan coba pakai namanya modal. Jadi nanti untuk editnya hanya bisa mengganti nama, username tidak bisa diganti. Nah, pada bagian sini kita manggil button modalnya ini. Nah, ini kita copy aja. Kita copy kemudian taruh di bawahnya sini. Ini kemudian untuk labelnya ini kita isi berdasarkan ikonnya, ikon si apa namanya ini, si FA, ikon BX yang ada pada template. Nah, ini copy sini aja.
Terus kelasnya ini samakan sama yang di ini, yang di linknya ini. Kita copy aja kayak gini. Nah, kalau kita coba sama aja ya. Ini kalau kita bikin pindah halaman, ini kalau kita bikin modal. Oke, kita bisa ngapus yang ini, yang nomor 2 ini. Kita coba pakai modal editnya. Jadi kalau datanya itu sedikit yang diedit bisa pakai modal. Terus kita panggil isi modalnya. Isi modalnya itu dimulai dari ini. Line 11 sampai 59. 59 sampai 11. Nah ini kita copy. Kita copy, kemudian saya paste pada bagian sini. Rapikan pakai beauty. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita coba kayak gini ya, eh, ini kan untuk value-nya pada bagian inputan, ini kan berdasarkan yang diinputkan atau yang ada pada bagian ini sama yang ini. Sekarang kita coba, ini kita ganti pakai namanya value, so yang ada di sini. Ini username. Yang berikutnya saya hapus. Oh, ini yang nama berarti. Ini nama. Untuk password, ini nggak usah. Untuk level, kita tidak perlu diganti. Jadi cuma nama tok ya yang bisa ganti. Username kita kasih namanya read only. Nggak bisa diganti. Nah, seperti ini. Terus ini untuk actionnya, ini admin user, kemudian update. Seperti ini. Kita coba. Oke, masih ini ya. Ini dia masih manggil ini ya. Masih manggil yang modelnya bagian ini. Nah, biar bisa manggil ini, ini. Jadi modal itu tidak boleh sama ID-nya. Ini kan modelnya sama. Maka ini kita kasih namanya edit. Berarti sini juga namanya edit. Nah, ini edit. Ini edit. Kita coba. Ini admin. Nah, cuman yang ini admin. Karena apa? Ini yang nomor 2 ini yaitu ya tetap manggil yang nomor 1. Karena pada codingan view pack source ini kita coba ke sini. Di sini name-nya itu sama. Ini ada edit, ini ada edit sama. Nah, kita harus membedakan. Jadi ketika dia ini edit berarti ini juga edit, ini sama. Artinya ini kita perlu ganti biar edit ini yang ada di sini sama edit yang pada di bagian sini itu harus berbeda. Nah, kita bisa menambahkan ini ID usernya, si apa namanya, si datanya yang ditampilkan. Kita masuk ke ini ID user. Nah, seperti ini. Terus ini yang buttonnya, terus ini yang bagian ID modelnya. Boleh pakai ID user atau boleh pakai nomor yang di bagian sini, yang urutan itu boleh. Kita coba. Oke, benar ya. Nah, ini tadi ini pada ini kita ganti tadi edit user atau perbarui nama user seperti ini tadi. Oke. Nah, kalau kita cek di sini, ini nanti akan berbeda ID-nya. Jadi ini tadi edit 1, terus ini edit 1. Di sini edit 2, di sini edit 2. Artinya
dia memanggil sesuai dengan ID-nya berapa, dan ID-nya itu ditambahkan angka 2 itu berdasarkan ID si user database-nya ini. Jadi boleh pakai ID user atau boleh pakai nomor. Yang penting bisa membedakan. Oke, kemudian tinggal kita simpan. Kita simpannya pada bagian sini ini. Jadi admin user update. Kita buka user ini. Kita bikin function namanya update. Oke, ini namanya update. Update. Ini kosongin. Nah, update itu butuh namanya where. Yang jelas where-nya ini dia diambil dari ini ya, dari oh ya ID user. Berarti pada bagian sini di bawah form kita butuh namanya ID user. Jadi kita butuh ID user untuk memberikan sintak yang diupdate itu berdasarkan apa. Nah, di sini berdasarkan ID user. Kita mengirim pakai namanya input tipe hidden. Jadi tidak tampil ke view-nya. Input tipe hidden, kemudian name-nya adalah ID user. ID user, kemudian value-nya itu sama kayak yang di sini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ID user-nya ini nanti dipakai pada bagian sini. Ini berarti as this, kemudian input, kemudian push metodenya, kemudian tadi ID user. Seperti ini. Ini where-nya, kemudian datanya. As data array. Tadi kan hanya nama ya, berarti ini saya copy aja dari atas biar cepat. Oh, di model lain. Ini nama, hanya bisa nama. Kemudian perintah update-nya adalah this db update, nama tabelnya user, kemudian datanya as data, kemudian dikasih where seperti ini. Kemudian setelah berhasil dia nyimpen, kita kasih notifikasi dan pindah halaman. Jadi berhasil memperbarui user. Nah, seperti ini. Kalau kita coba, tadi ini namanya misalkan tip. Oke, ganti. Terus ini kita ganti namanya Maisya. Oke, benar. Nah, sekarang kita bisa pindahkan sintak yang pada bagian sini. Karena ini adalah perintah yang berhubungan sama database. Kita cut, kemudian pindah ke modelnya. Jadi ini kita bikin public, kemudian function, kemudian namanya misalkan delete atau hapus, paste di sini. Nah, kayak ini. Kemudian hapusnya ini kita panggil pada bagian sini. Berarti saya ngopi aja biar cepet kayak ini. Copy. Terus ini kasih namanya hapus. Nah, seperti ini. Maaf, ini ya, update ya, update. Ini update. Terus kemudian pada bagian ini update. Dan untuk hapusnya, ini boleh juga kalian pindahkan ke user model. Cuman kalau dia sedikit, nggak perlu pun nggak masalah. Oke, gitu aja. Kita coba lagi. Oke, bisa. Nah, bisa. Oke, bisa.